Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Alif Anissa. Saya dari Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Badan POM. Di sini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 di Kementerian Sekretariat Negara akan menampilkan video hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyimpanan dan Pengolahan Data Industri Farmasi. Isu utama yang ada di direktorat saya yaitu belum optimalnya sistem penyimpanan terkait data industri farmasi. Jika isu tidak segera diselesaikan, dapat berdampak kepada pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk eksternal, contohnya pelaku usaha, akan kesulitan dalam menemukan data industri farmasi yang berkaitan dengan legalitas, karena data tidak tersedia dalam satu sistem. Untuk internal, yang pertama yaitu akan kesulitan dalam melakukan pencarian dan menyebarkan data industri farmasi sehingga proses kerja menjadi tidak efisien. Yang kedua, kesulitan dalam pencatatan dan pengolahan data baru karena tidak adanya sistem yang mumpuni. Gagasan utama dari isu tersebut yaitu optimalisasi penyimpanan dan pengolahan data industri farmasi. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, menyempurnakan data industri farmasi pada master data atau database yang sudah tersedia, kemudian pembuatan sistem penyajian data industri farmasi, lalu sosialisasi, evaluasi, serta penyusunan laporan aktualisasi. Kegiatan pertama. Database yang sudah tersedia, kemudian dilengkapi dengan data terkini. Data sertifikat CPOB diambil dari data yang ada pada klik CPOB dan juga e-sertifikasi. Persetujuan gudang di luar lokasi pabrik dan persetujuan penggunaan fasilitas bersama juga diambil dari e-sertifikasi. Untuk informasi waktu pelaksanaan inspeksi, diambil dari data tahunan inspeksi. Kegiatan kedua. Pembuatan sistem penyajian data dilakukan menggunakan aplikasi Data Studio. Database yang sudah ada diintegrasikan pada aplikasi Data Studio, kemudian akan muncul tabel yang berisikan data yang sudah kita input pada database. Di sini juga dapat diatur data apa saja yang ingin kita perlihatkan atau ingin kita tampilkan. Kemudian ditambahkan kolom pencarian agar memudahkan pengguna dalam mencari data. Dapat dilihat, setelah ditambahkan kolom pencarian, masih terdapat kesalahan sehingga tidak dapat mencari data secara akurat. Kegiatan ketiga. Dilakukan sosialisasi secara informal kepada rekan kerja dengan menginformasikan bahwa data yang terdapat pada database merupakan data terkini, sehingga sudah bisa digunakan, serta akan ada perubahan tampilan pada laman klik CPOB. Kegiatan keempat. Setelah dilakukan evaluasi oleh mentor, terdapat beberapa masukan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Hasil pembuatan sistem penyajian data. Ini adalah tampilan dari data sertifikat CPOB yang terdapat pada subsite klik CPOB. Di
mana data masih berupa PDF. Data di sini harus diupdate setiap 3 bulan sekali, sama dengan data inspeksi CPOB. Data inspeksi CPOB di sini pun masih dalam PDF dan diupdate setiap 3 bulan sekali. Tampilan di sini nantinya akan diubah berdasarkan data atau tampilan penyajian data yang saya buat menggunakan aplikasi Data Studio. Berikut adalah sistem penyajian data yang saya buat menggunakan aplikasi Data Studio. Pada satu halaman terdapat 5 menu, terdapat sarana produksi, sertifikat CPOB, dan juga sebagainya. Yang mana setiap halaman itu terdapat filter. Yang pertama ada filter untuk mempermudah pencarian, dan juga ini menunjukkan jumlah sarana atau jumlah data. Pada tabel di sini ada nama sarana, alamat serta status kepemilikan, dan juga pada tabel kita bisa mengurutkannya berdasarkan huruf. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada diagram dan juga grafik, yang mana jika kita klik di sini, diagram di bawah sini akan berubah menunjukkan provinsi mana saja yang ada industri berstatus PMDN. Berikut juga dengan data PMA. Lalu di sini jumlah sarananya akan berubah dan juga data pada tabel akan berubah, yang akan menunjukkan industri dengan status kepemilikan PMA. Seperti itu. Untuk halaman sertifikat CPOB pun sama. Di sini filternya disesuaikan dengan tabel. Di sini jumlah sarana yang tersedia. Di sini pun sama untuk grafik dan juga diagramnya. Di sini menunjukkan provinsi di mana paling banyak memproduksi jenis produk tertentu seperti produk jadi kimia, banyaknya ada di Jawa Barat, dan untuk produk darah ada paling banyak di Jawa Timur. Untuk gudang di luar lokasi pabrik sama, menu filter disesuaikan dengan tabel. Untuk fasilitas bersama pun sama, di sini terdapat grafik dan juga diagram. Untuk grafiknya ini menunjukkan komoditi atau jenis sediaan yang paling banyak digunakan untuk fasilitas bersama. Dan juga ini untuk inspeksi. Di sini menunjukkan tanggal dilakukannya inspeksi serta berakhirnya inspeksi. Di sini jumlah sarana ada 50. Ini jumlah industri yang diinspeksi selama tahun 2001 sampai dengan 2022. Kegiatan kelima. Dilakukan penyusunan laporan optimalisasi penyimpanan dan pengolahan data industri farmasi. Testimoni sistem penyajian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul selaku mentor dari saudari Ainun Alifanisa mendukung kegiatan aktualisasi terkait optimalisasi penyimpanan dan pengolahan data industri farmasi yang merupakan sarana implementasi inovasi untuk mendukung terwujudnya visi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu tujuan dari optimalisasi database industri farmasi ini adalah untuk mempermudah pencarian dan juga analisis data yang bermanfaat dalam sistem pengawasan. Selain itu, hasil pengembangan database industri farmasi ini juga digunakan sebagai prototipe data yang akan dipublikasikan pada laman website Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, yaitu klikcpub.pom.co.id. Sehingga selain bermanfaat dalam sistem pengawasan, kegiatan aktualisasi ini juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Demikian
Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afrizal, selaku evaluator JMP atau inspektur di Direktorat Pengawasan Produksi ONBP Baranpom. Terkait dengan adanya database ini, akan lebih mudah pencarian terkait informasi terkait sarana produksi obat atau sarana produksi farmasi, terkait alamat, kemudian status aktif, masa aktif, status kepemilikan, dan informasi lainnya, sehingga rujukan-rujukan dalam proses evaluasi dan proses inspeksi akan lebih mudah dilakukan. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan, sebagai pengawas farmasi dan makanan. Ini sangat terbantu dengan adanya sistem pencarian data yang terkini, yaitu data dari industri farmasi. Nah, misalkan kita mau nyari data sertifikat CPOB, itu pencairannya menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan akurat, dan memudahkan kami sebagai inspektur untuk selalu lebih cepat dalam melakukan pencarian data. Terima kasih. Dampak positif penyelesaian isu. Yang pertama, kemudahan dalam pencarian data. Pencarian data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dan yang kedua, kualitas database yang telah dimiliki semakin meningkat dengan terus-menerus diperbaharui. Penerapan utama nilai-nilai dasar ASN berakhlak memberikan dampak positif dalam penyelesaian kegiatan aktualisasi ini. Nilai-nilai dasar ASN yang sangat menonjol yang saya terapkan dalam melakukan kegiatan ini yaitu nilai akuntabel dan juga kolaboratif. Suksesnya pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rasa tanggung jawab yang dimiliki serta kolaborasi yang baik antara saya, teman sejawat, dan juga mentor. Selain itu, juga mendukung nilai dasar lainnya yaitu nilai kompeten. Sekian hasil laporan aktualisasi optimalisasi penyimpanan dan pengolahan data industri farmasi. Kegiatan ini dapat selesai karena dukungan dari mentor, coach, teman sejawat di unit kerja, serta teman-teman kelompok B1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.